Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis istiqamah yang semoga selalu istiqamah insyaAllah dalam kebaikan, dalam kemuliaan, dalam ibadah, dalam amal salih sampai akhir hayat insyaAllah husnul khatimah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal yang paling penting dalam hidup itu apa, Ibu? Hal yang paling penting apa, Ibu? Cantik. Ini kalau ibu-ibu. Itu penting nggak, Ibu? Cantik itu penting? Cantik wajahnya. Kalau cantik wajah penting nggak, Ibu? Penting. Kalau penting, penting buat apa? Disayang suami. Berarti suami ibu akan sayang kalau ibu cantik. Kalau enggak, laki-laki suami kalau sayang kepada istrinya karena istrinya cantik, itu kira-kira suami yang punya kualitas enggak, Ibu? Enggak. Berarti kenapa salon-salon kecantikan merebak? Padahal, nah ini yang kita ingin bahas. Sebenarnya yang penting dalam hidup apa, Ibu? Yang penting dalam hidup adalah makna. Apa, Ibu? Makna. Bahasa kitanya arti. Arti. Nah, sehingga penting tidaknya segala sesuatu dalam hidup itu sandarannya adalah berarti atau tidak berarti bagi hidup. Bermakna atau tidak bermakna bagi hidup. Itu yang dimaksudkan dengan penting. Uang itu penting nggak, Ibu? Penting. Tapi ada nggak orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya seperti tidak ada artinya? Loh, kalau ada, berarti uang itu penting nggak? Berarti sebenarnya yang penting itu uangnya atau orangnya? Dua-duanya penting. Ibu, ada nggak orang yang nggak punya uang, berarti dia miskin, tapi hidupnya sangat berarti? Ada.
Loh, berarti kalau begitu keberartian hidup digantungkan pada uang atau tidak pada uang? Iya, saya pengen nanti ada perubahan pikiran pada diri ibu. Iya. Dapat uang itu ada artinya enggak, ibu? Ada artinya. Apa arti? Ya. Kalau dalam bahasa gampangnya, arti itu kan berarti bermanfaat. Betul, ibu? Jadi yang dimaksudkan dengan berarti, bermakna, ya dalam bahasa yang lebih mudahnya adalah bermanfaat. Ibu punya uang, manfaat nggak, ibu? Manfaat. Iya. Manfaatnya buat apa? Bersedekah. Buat apa lagi, ibu? Buat makan, biaya sekolah, ya. Buat korban. Itu kalau ibu dapat uang. Iya, manfaat. Tapi kalau uang hilang, ada manfaatnya nggak, ibu? Kalau kita dapat uang, insya Allah uang itu manfaat. Manfaatnya buat sedekah. Oke, manfaatnya buat sedekah. Tapi kalau uang kita hilang, kita punya kesempatan untuk sabar. Sabar itu manfaat nggak bagi hidup kita? Kalau sabarnya karena uang hilang, berarti uang hilang manfaat nggak? Kan manfaat. Apa manfaat dari uang hilang? Sabar. Yang sabar itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang dapat uang. Kalau dapat uang bisa sabar nggak, ibu? Enggak. Manfaat dapat uang adalah sedekah. Manfaat kehilangan uang adalah sabar. Berarti sebenarnya yang membuat hidup ini manfaat atau tidak tergantung kitanya. Betul. Nah, pertanyaannya, ibu, kalau ibu dapat uang kan ibu sedekah. Itu berarti uang ibu manfaat. Kalau uang hilang, ibu sabar. Iya, sabar itu manfaat. Nah, pertanyaannya, ibu, lebih gampang mana? Sedekah atau sabar? Sedekah. Yakin, ibu? Baik. Dari dulu semua orang akan mengatakan sedekah lebih gampang daripada sabar. Itu pikiran lama yang harus diperbaiki, diubah. Okay. Betul. Karena selama ini, ibu, kita banyak melakukan kesalahan yang membuat kita tidak tumbuh dalam kebaikan adalah kita lebih suka ikut umumnya kata orang. Padahal apa kata umumnya orang belum tentu sesuai dengan keadaan. Contoh, orang mengatakan sedekah lebih gampang daripada sabar. Padahal kalau kita mau mencermati, kalau ibu dapat uang, ibu sedekah. Cara ibu sedekah
harus nyari orang yang bisa menerima sedekah ibu. Betul? Terus yang kedua, ngitung berapa sedekahnya. Ngitung berapa sedekahnya saja, ibu akan memilih angka yang terbaik atau angka yang pas-pasan. Sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan, yang butuh menerima sedekah kita banyak atau sedikit? Nah, berarti kalau sesuai kebutuhan, kalau rezekinya uangnya 5 juta, kalau sesuai kebutuhan, itu habis nggak 5 juta buat sedekah? Kebutuhan diri sendiri. Bu, kalau kebutuhan diri sendiri dapat uang 5 juta, itu kebutuhan diri sendiri sudah cukup atau masih kurang? Minimal 2,5%. Nah, akhirnya ketemunya ya udahlah, yang penting sedekah sesuai standar 2,5%. Padahal kalau sedekah 2,5%, itu hitungannya sudah banyak atau masih sedikit? Sedikit. Yang kedua, ibu kalau kalau sedekah pengennya dapat pahala yang banyak atau sedikit? Kan sesuai teori ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebanyak-banyaknya. Nah, prinsip ekonomi seperti ini juga berlaku di dalam sedekah. Bagaimana saya sedekah kecil tapi dapat pahala besar? Ibu pengen nggak? Pengen. Kalau pengen, berarti kalau ibu mau sedekah, cari orang yang nggak suka sama ibu. Itu pahalanya besar nggak, Ibu? Tapi yang miskin ya Pak? Ya, beliau miskin tapi nggak suka sama ibu. Dengan ada orang miskin tapi suka, baik sama ibu. Ibu pilih sedekah sama yang miskin yang baik atau miskin yang nggak baik? Nah, itu kan bisa kebayang. Akhirnya untuk bisa sedekah butuh waktu yang sebentar atau lama? Lama. Tapi kalau ibu kehilangan uang, kan berarti ibu kesempatan untuk sabar. Butuh berapa lama untuk bisa sabar? Enggak lebih dari 3 detik. Ibu bisa jadi orang yang sabar ketika kehilangan uang, itu cukup 3 detik dan cukup dengan ibu mengucapkan 3 kata. Atau kalau orang Jawa itu jadinya 1 kata. Yang itu mungkin 1 detik udah selesai. Apa 1 kata? Ibu kalau kehilangan uang, ibu cukup mengatakan rapopo. Tapi masih ingat terus. Rapopo sedetik itu lanjutannya. Rapopo. Mudah atau sulit bilang nggak apa-apa? Loh, kalau mengucapkan mudah, ya udah berarti mudah. Ada cumanya. Cumanya cuma apa, Ibu? Nah, ini yang pada akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu melihat kalau hidup ini keseluruhannya sebenarnya adalah bermanfaat. Keseluruhan hidup ini semuanya itu bermanfaat. Bermanfaat itu ya memberi manfaat untuk kita. Dapat uang, manfaat. Hilang uang, manfaat. Dapat keuntungan, manfaat.
Ditipu orang, ditipu sering. Bu, bayangkan ibu kena tipu 1 juta, terus ibu mengatakan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab kalau ibu ketipu terus ibu nggak mengatakan nggak apa-apa, berarti ibu menganggap ditipu itu apa-apa. Nah, leres nggak betul? Kalau ibu nggak mau mengatakan nggak apa-apa, ditipu, nggak mau mengatakan nggak apa-apa, berarti ditipu itu apa-apa. Betul nggak ibu? Loh, kalau ditipu apa-apa, apa-apanya apa? Mengharap kembalian. Ibu lebih manfaat mana? Ibu berharap kembali padahal orangnya nggak tahu kemana, atau ada pilihan yang lain, yaitu nggak apa-apa, berarti ibu jadi orang sabar. Lebih pasti mana ibu? Lebih pasti nggak apa-apa atau apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu tahu nggak kalau ibu mengatakan nggak apa-apa, itu artinya ibu betul-betul terbukti sudah jadi orang yang sabar. Dan tahu nggak ibu, orang yang sabar nanti besok di akhirat pasti akan masuk surga. Masuk surganya lewat pintu mana? Lewat pintu sabar. Dan tahu nggak ibu, orang yang masuk surga lewat pintu sabar, itu surganya pasti surga VVIP. Surganya kelas tinggi, tetanggaan dengan Nabi, di selevel 1 tingkat di bawahnya Nabi. Jadi kalau pengen lihat Nabi itu bisa dari bawah, karena cuma 1 tingkat. Ibu setengahnya pasti kaget. Kok semulia ini surga yang Allah berikan kepada saya? Amal apa yang bisa membuat saya berada di surga seperti ini? Karena penasaran, ada malaikat. Ibu nanya, malaikat, saya kok heran kenapa saya dapat surga semulia ini? Apa kata malaikat? Ibu masih ingat nggak waktu di dunia ibu kan kena tipu 1 juta? Ya, ingat malaikat. Terus waktu itu apa yang dilakukan oleh ibu? Ya, saya sabar, saya ikhlas, saya ridha, saya memaafkan orang yang menipu saya. Bahkan saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu yang saya lakukan malaikat. Apa kata malaikat? Nah itu ibu, amal ibu seperti itulah yang membuat ibu ada di surga ini. Jadi yang membuat ibu surga adalah karena sabar. Ibu, waktu itu ibu akan bilang apa? Pasti akan mengatakan, untung dulu di dunia saya kena tipu. Untung dulu saya kena tipu. Coba kalau waktu di dunia nggak kena tipu, nggak tahu masuk surga atau tidak. Berarti kesimpulannya, kena tipu itu kerugian atau keuntungan? Tapi yang penting sabar.
Loh, kalau nggak sabar terus mau apa? Orang kalau nggak sabar itu yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Sudah tahu kalau nggak sabar rugi, terus pilih nggak sabar, itu kira-kira dasar pertimbangannya apa, Ibu? Kan kalau nggak sabar, uangnya kembali nggak, Ibu? Tapi kalau sabar kembali nggak? Nggak juga. Nah terus Ibu milih yang mana? Sabar. Sama nggak kembali. Terus sabar itu mudah atau sulit? Sulitnya di mana? Tinggal diam aja. Nah baik, kalau begitu begini Ibu, uang itu namanya rezeki, betul? Kalau rezeki berarti uang itu urusannya siapa? Rezeki itu urusannya siapa? Baik ada maupun tidak ada, itu urusannya adalah urusan Allah. Nah, tugas kita apa, Ibu? Tugas kita sebenarnya sederhana. Bagaimana rezeki itu menjadi nikmat bagi kita. Bagaimana rezeki itu menjadi nikmat bagi kita. Sehingga ada istilah menikmati rezeki. Menikmati rezeki. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kita, Ibu. Rezekinya dari Allah. Begitu kita terima, ya kita nikmati. Nah, cara menikmati rezeki, nah ini yang penting untuk kita fahami. Dan saya tidak suudzon kepada Ibu, cuma suul yakin. Kalau kan yang nggak boleh suudzon ya. Kalau suul yakin boleh nggak? Boleh. Yakin kalau Ibu selama ini salah di dalam memahami arti menikmati rezeki. Saya yakin Ibu salah di dalam mengartikan menikmati rezeki. Saya nggak buruk sangka, ya. Tapi buruk yakin. Sebagai bukti, ya. Ibu dapat makanan enak, rezeki bukan? Itu rezeki. Iya. Ibu apakan? Makan. Begitu Ibu makan rasanya enak. Nikmat. Berarti Ibu kalau dapat makanan enak, maka cara menikmati makanan itu dengan cara apa? Menikmati makanannya dengan cara apa? Bersyukur. Wujud bersyukurnya, dapat makanan nih 1 piring Bu, enak sekali makanan itu. Rezeki bukan? Rezeki. Ibu apakan makanan itu? Dimakan. Ketika dimakan rasanya nikmat nggak? Nikmat. Berarti Ibu menikmati makanan yang enak, betul? Berarti pengertian dari menikmati makanan adalah memakannya. Betul? Betul Ibu? Makan dan mencuri. Sepiring loh Bu. Iya. Dia bagi 2 anaknya. Bagi sama suami. Kalau sepiring berbagi berarti ngasihkannya berapa?
Setengah. Kalau ibu-ibu setengah. Kok teganya ngasih nasi cuma setengah? Anaknya kok Pak? Sama anaknya. Sama anaknya. Iya. Kalau anaknya itu sama dengan diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Bu, kalau makan makanan enak itu rasanya nikmat nggak? Ini yang saya katakan tadi, orang salah di dalam mengartikan menikmati rezeki. Jadi kalau rezekinya makanan, ya cara menikmatinya adalah dengan dimakan. Padahal, nah ini yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ibu, kalau ibu dapat rezeki makanan dan enak, kemudian ibu memakannya, itu ibu sebenarnya sedang menikmati makanan yang ada di piring atau sedang menghabiskan makanan yang ada di piring. Menikmati dengan Menikmati. Baik. Inilah pentingnya kita memahami arti nikmat. Nikmat dapat rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Nikmat itu kita. Dan tahukah kita ibu, yang namanya nikmat, ini yang namanya nikmat adalah ketika kita dapat rezeki, dan rezeki itu kemudian menjadi amal solih bagi kita. Menjadi amal solih bagi kita. Rezeki itu jadi amal solih. Jadi kalau seandainya tadi kita dapat makanan enak, terus kita makan sampai habis, apa amal solihnya? Ada nggak amal solehnya? Lo dimakan kita ibu. Makanan itu kita makan sampai habis. Apa amal solehnya? Nggak ada. Amal soleh dari makan itu nggak ada. Berarti orang yang makan sampai habis itu sedang menikmati makanan atau menghabiskan makanan? Kalau menikmati, apa wujud nikmatnya? Nikmat itu artinya adalah setiap rezeki yang jadi amal soleh. Itu nikmat. Rezeki yang jadi amal soleh, itulah yang namanya nikmat. Jadi kalau rezekinya makanan yang enak, kalau pengen jadi amal solih, apa yang kita lakukan dengan rezeki makanan yang enak itu? Diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Kita berikan ke satu orang yang membutuhkan. Itu baru sepiring nasi tadi menjadi nikmat bagi siapa? Bagi kita. Sebenarnya sama ibu. Ibu dapat rezeki uang 1 juta. Terus dipakai bu buat ke mall. Ke mall 1 juta cukup nggak ibu? Pokoknya dipakai buat belanja seneng-seneng bu, mampir ke warung makan yang enak, dipakai buat plesir, pokoknya dipakai buat seneng-seneng. Ini orang sedang menikmati uang 1 juta atau sedang menghabiskan uang 1 juta? Kenapa menghabiskan? Karena uang 1 juta itu tidak bernilai amal sholih.
hanya dipakai buat menyenangkan diri sendiri. Itu bukan menikmati, tetapi menghabiskan. Sama dengan membuang. Jadi buang uang ke tempat hiburan. Loh, kalau ke tempat hiburan itu menikmati uang atau membuang uang? Membuang uang. Karena kalau ke tempat hiburan nggak ada nilai amal baiknya. Nah, inilah yang kemudian kita perlu meluruskan. Jadi arti menikmati rezeki adalah apapun rezekinya kita gunakan untuk beramal soleh. Mata ini rezeki bukan? Rezeki. Mahal nggak rezeki bernama mata ini, Bu? Ada orang yang menginginkan mata ibu dan ibu dibayar 10 miliar. Dilepas nggak, Bu? Nggak mau. Berarti dari mata saja ibu sudah punya uang 10 miliar loh, Bu. Berarti sebenarnya kita ini orang kaya atau orang miskin? Kaya atau kaya raya? Kaya raya. Ini kaya raya. Mata berapa miliar, mulut, gigi, lidah, ya Allah. Jantung apalagi itu udah. Iya. Ibu ini kaya raya semuanya. Semuanya ini rezeki bukan? Rezeki. Rezeki. Maka kalau betul mata ini rezeki, ya kita harus menikmati punya mata. Cara kita menikmati punya mata, matanya dipakai buat apa? Baca Quran. Jadi cara kita menikmati mata, punya mata adalah mata dipakai buat ngelihat Quran. Sekarang kalau dipakai buat ngelihat tontonan, ngelihat hiburan, itu berarti sedang ngapain mata ibu? Cuci mata. Apalagi cuci mata, ya Allah. Oh, kemana Bu? Ke mall itu. Ngapain cuci mata? Itu cuci mata atau ngotorin mata? Berita-berita yang penting. Penting buat apa? Karena yang namanya penting adalah penting agar kita bisa beramal sholih. Itu yang namanya penting. Nah, jadi nggak apa-apa ngelihat apapun kalau kemudian ada amal sholih. Karena itu kalau seandainya ada orang ibu nyari uang, tujuannya biar saya bisa nonton hiburan. Itu nyari uangnya orang ini penting nggak? Enggak. Jadi yang namanya penting itu adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk beramal baik. Kalau enggak berarti tidak penting. Itulah pengertian dari penting. Iya. Ini pengertian dari penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti selama ini kita lebih banyak melakukan yang penting atau enggak penting? Banyak yang enggak penting. Penting itu sekali lagi adalah bermanfaat. Iya, bermanfaat. Nah, sehingga rezeki itu bermanfaat atau tidak, semuanya sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mulut ini rezeki. Kita menikmati mulut itu dengan cara membaca Quran. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Quran itu nikmat enggak? Nikmat.
nikmat. Ibu, kalau ibu makan nasi, lauknya enak, itu satu piring masih boleh nambah nggak? Masih pengen nambah nggak? Masih pengen nambah? Iya. Kenapa? Nikmat. Iya. Pasti ibu akan bilang, Bu, saya mau nambah boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Karena nikmat. Betul ibu? Bu, baca Quran itu nikmat nggak? Sudah selesai 1 juz, masih kurang nggak? Nah ini dia. Dibanding kalau ngerasani orang, lebih lama mana ibu antara ngerasani orang dengan baca Quran? Nah ini adalah karena selama ini kita masih berfokus pada rezeki, tapi tidak berfokus pada nikmat. Rezeki itu urusan dunia, tapi kalau nikmat itu berarti urusan akhirat. Jadi menikmati rezeki adalah menjadikan rezeki itu bernilai akhirat. Itu pengertian yang lebih utuh dan lebih jelas. Jadi cara satu-satunya kita menikmati rezeki adalah menggunakan rezeki itu untuk sesuatu yang bernilai akhirat. Sesuatu yang bernilai akhiratnya apa? Terserah. Kita ada makanan, terus kita makan. Bisa nggak kita makan bernilai akhirat? Bisa kalau niatnya untuk menguatkan badan agar bisa beribadah kepada Allah. Maka insya Allah ini nikmat, bukan hanya sekedar rezeki. Nah terakhir ibu, kalau soal rezeki, rezeki menikah, takdir atau karena kita berusaha? Takdir. Takdir dan usaha. Bu, takdir itu urusan Allah. Usaha urusan kita. Tapi kalau sudah takdir, itu kan sepenuhnya adalah ketentuan Allah. Sepenuhnya adalah ketentuan Allah. Ibu yakin nggak kalau rezeki ibu itu sudah dijamin oleh Allah? Yakin. Tapi ada nggak orang yang bekerja? Banyak. Bekerja itu untuk apa? Untuk usaha biar dapat rezeki. Berarti kerja untuk dapat rezeki. Betul? Kalau nggak bekerja, yang sudah ditakdirkan, ada yang harus usaha. kalau nggak bekerja, dapat nggak uangnya? Dapat. Kalau dapat, kenapa bekerja? Ada rezeki yang pasti. Maka bekerja bagi kita bukan cari uang. Bekerja adalah amal baik memenuhi perintah Allah. Begitu bekerja, kok dapat uang? Itu uang hasil kerja atau rezeki dari Allah? Tapi selama ini orang kalau bekerja dan terus ada hasilnya, itu dianggap sebagai Rezeki. Hasil sendiri. upah hasil kerja. Berarti rezeki dia karena dia bekerja. Jadi amal soleh nggak kerjanya? Jadi kerja itu memenuhi perintah Allah. Begitu dapat, kita tidak pernah menyebut ini hasil kerja.
ini rezeki yang memang sudah dijatahkan oleh Allah untuk saya. Maka rezekinya dapat, kerja menjadi amal soleh juga dapat. Nah, tinggal setelah dapat rezeki, kita gunakan apa rezeki itu. Tapi yang jelas berarti rezeki itu sepenuhnya adalah takdir. Nah, kalau rezeki adalah takdir, berarti adanya rezeki itu takdir, tidak adanya rezeki takdir. Berarti kalau begitu, yang namanya rezeki tidak harus sesuatu yang berwujud materi. Ada orang sakit, itu takdir bukan Ibu? Sakit itu takdir, berarti sakit itu rezeki. Sakit itu rezeki. Kenapa sakit itu rezeki? Karena sakit itu berasal dari Allah. Bukannya musibah. Sakit musibah itu kan pelajaran ngajinya Ibu waktu masih SD, waktu masih SMP. Kurikulumnya memang seperti itu. Sakit itu musibah. Sekarang Ibu kan sudah nggak SD, nggak SMP lagi. Ini kalau sekolah Ibu ini postdoktoral, di atasnya S3. Maka ini yang kemudian harus kita ubah. Apapun kalau memang ini takdir, kita harus menyebutnya dengan sebutan rezeki. Dan sebenarnya kalau pakai bahasa saja, lebih enak mana Ibu? Ada orang kehilangan uang, terus dia bilang, saya kok baru dapat musibah. Dengan ada orang bilang, saya baru saja dapat rezeki. Apapun rezekinya, uang saya hilang. Itu rasanya lebih nyaman mana Ibu? Menyebut musibah atau rezeki? Rezeki. Karena rezeki itu kan takdir. Dan yang namanya takdir, apa selamanya enak? Enggak. Yang enggak enak juga takdir. Berarti Ibu kalau dipuji orang, rezeki. Rezeki. Tapi kalau dihina orang, rezeki. Cuma memang kalau kemudian kita perhatikan, sebenarnya kita lebih enak dikasih rezeki yang kita sukai atau mendapatkan rezeki yang kita nggak suka. Lebih enak mana Ibu? Lebih enak mana Ibu? Enak yang disukai. Ibu, kalau kita sudah dapat rezeki, tugas kita selanjutnya apa? Mengubah rezeki itu jadi nikmat. Betul? Ketika kita sudah dapat rezeki, ya kita terima rezeki itu untuk kemudian kita ubah rezeki itu jadi nikmat. Caranya, rezeki itu harus jadi amal soleh. Rezeki itu harus jadi amal soleh. Nah, itu tugas kita. Allah sudah memberikan rezeki itu, tinggal tugas kita mengolah rezeki itu menjadi amal soleh. Nah, kalau kita punya tanggung jawab mengubah rezeki menjadi amal soleh, maka pertanyaannya, lebih gampang mana kita menjadikan rezeki itu amal soleh antara rezeki yang kita sukai dengan rezeki yang tidak kita sukai? Bu, kalau Ibu dipuji orang, Ibu seneng nggak? Seneng. Boleh nggak seneng? Boleh. Tapi setelah itu, Ibu harus bisa mengubah pujian orang tadi menjadi amal soleh.
Pertanyaannya, amal solih apa yang kita bisa lakukan ketika kita dipuji orang? Apa wujud syukurnya? Bersyukur sama Allah dan sedekah. Dipuji orang, kita sedekah. Sedekahnya berapa? Kalau mau sedekah, ya pakai standar kita atau standar Allah? Kalau pakai standar Allah, Allah itu suka kalau kita sedekah dari yang paling kita sukai. Nah itu berarti niat sedekahnya. Ibu, kita dipuji orang itu kadang kita bingung. Apa amal sholih yang bisa saya lakukan ketika saya dipuji? Bandingkan kalau ibu dihina. Takdir bukan ibu dihina. Takdir. Dihina itu takdir. Iya. Rasanya kita suka atau nggak suka? Berarti dihina adalah rezeki yang sebenarnya tidak kita sukai. Tapi ini rezeki. Dihina itu rezeki. Nah karena rezeki, tugas kita adalah mengubah rezeki dihina menjadi amal sholih. Pertanyaannya, kita kalau dihina, amal sholihnya mudah atau sulit untuk kita temukan? Kita temukan dulu ibu. Ikhlas, betul? Sabar, iya. Terima, ridho, memaafkan, mendoakan, membalas keburukannya dengan banyak nggak ibu? Dibanding tadi kita dipuji kan bingung, apa ini amal solihnya kalau saya dipuji? Tapi kalau dihina, wah itu amal solihnya keluar semua. Dan sabar itu caranya gimana ibu? Cukup dengan kita mengatakan nggak apa-apa. Iya ibu. Tiba-tiba tertipu Pak. Tertipu. Tapi itu rasanya sih mau baca tapi kita tidak tahu. Kita harus sabarnya gimana Pak? Sementara kalau itu setiap hari harus pikiran itu orangnya kan pusing Pak. Terus pada stres. Makanya Pak, sekarang tapi ini banyak sekali teman saya yang begitu. Semua pada pusing pikirin utang karena tertipu. Itu gimana Pak? Bagaimana kita sabar ketika menghadapi musibah yang berat gitu ya Bu ya. Yang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Ya. Ibu tahu nggak kalau kita dapat musibah dan sulit untuk menemukan jalan keluar, maka justru dalam sulitnya kita menemukan jalan keluar itu sudah ada di dalam diri kita. Apa itu? Itu semua adalah karunia. Allah sedang membantu kita untuk betul-betul kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa bersandar kepada siapapun kecuali bersandar hanya kepada Allah. Itu jalan keluar. Itu jalan keluarnya. Pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu pertama yang kemudian bisa dilakukan adalah jangan-jangan ini cara Allah untuk mengingatkan kita, karena bisa jadi kejadian ini adalah akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Betul Ibu. Jadi kalau sudah di luar kemampuan, kita sampaikan saja kepada Allah, ya Allah, saya sebenarnya tidak menginginkan kejadian ini terjadi pada diri saya.
Tapi bukankah tidak ada kejadian yang terjadi kecuali atas izinmu? Engkau izinkan ini terjadi. Saya merasakan berat sekali ya Allah. Ya Allah, kalaulah ini akibat dosa yang saya lakukan, saya terima ini ya Allah sebagai kafarah, penghapus atas dosa yang pernah saya perbuat. Karena itu ya Allah, dengan setulus hati saya mohon ampunan-Mu. Dan ya Allah, setelah ini saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau maha tahu betapa saya tidak mampu mengatasi ini. Saya tidak lagi punya tempat bergantung kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, aku pasrah sepenuhnya, sepasrah-pasrahnya kepadamu. Udah. Nanti akan datang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya itu. Misalnya begini, ada orang yang misalnya punya hutang hampir 100 juta gitu ya. Terus dia dapat yang selama ini misalnya nggak bisa bayar. Terus selama karena pas-pasan. Nah terus misalnya dia dapat rezeki 10 juta gitu. Apakah uang 10 juta itu dia ada harus nyicil untuk membayar atau terus tidak bisa membayar atau gimana Ustaz? Iya, baik. Posisi ibu itu yang berhutang atau yang ngutangi? Yang ngutangi. Baik. Kita ngasih hutang ke orang, tapi orang yang hutang nggak bayar. Nah, ini menjadi ujian. Kita lebih berorientasi pada rezeki atau berorientasi pada nikmat. Kalau rezeki kan sudah dijamin oleh Allah, maka nggak usah kita pikirin sebenarnya. Tapi masih banyak orang yang lebih berfokus pada rezeki, tidak berfokus pada nikmat. Ibu, kalau ibu ngutangin seseorang 1 juta semisal, tapi nggak bayar, itu rasanya ibu lapang atau jengkel? Lapang atau jengkel? Itu kalau jawab berarti saking jengkelnya ini. Ya jengkel lah. Udah hutang, pas hutang merengek-rengek, habis itu dia lupa, jengkel saya. Ibu tahu nggak kalau kita jengkel karena yang berhutang ke kita nggak mau bayar-bayar, itu artinya kita lebih berorientasi pada rezeki, tidak berorientasi mengubah rezeki jadi nikmat. Iya, jadi nikmat. Kalau jadi nikmat ada pahalanya nggak rezeki itu? Ada. Karena nikmat itu kan mengubah rezeki jadi amal sholih. Ibu, kalau ibu punya uang terus ada yang berhutang, itu berarti status ibu membantu beliau nggak? Membantu. Kalau membantu ada pahalanya nggak? Ada. Pahalanya itu akan terus mengalir sampai kapan? Sampai dia membayar lunas. Betul? Jadi kalau yang berhutang itu membayar lunas, ya udah pahalanya berhenti. Berarti kalau yang berhutang nggak bayar-bayar, pahalanya terus ngalir nggak? Iya, kan belum bayar. Betul Ibu? Kalau betul berarti bagus nggak kalau dia nggak bayar utang? Bagus kan untuk kita. Kalau bagus kenapa mangkal? Meskipun hukum yang berhutang, kalau seandainya dia sudah mampu membayar, terus dia nggak bayar, ya udah urusannya dengan Allah. Urusan dia itu dengan Allah, bukan dengan kita. Kalau kitanya seneng-seneng aja nggak bayar-bayar, kenapa? Pahalanya terus mengalir. Akan berhenti kalau dia bayar hutang. Meskipun sekali lagi orang kalau berhutang secepatnya dia bayar, itu hukum untuk yang berhutang. Jadi hukumnya beda. Kalau yang berhutang segera bayar. Kalau yang menghutangi, kalau nggak bayar-bayar dapat pahala.
Ibu kalau ketemu dengan orang yang berhutang ke ibu, lama nggak ketemu, ditagih di WA nggak ada jawaban. Terus suatu saat di satu acara, ibu ketemu dengan beliau, ibu apakan? Nah, inilah bedanya kita dengan orang-orang solih. Ibu kenal Imam Abu Hanifah? Beliau ulama, ibu, kekasih Allah dan orang yang kaya. Karena itu tidak sedikit orang yang berhutang sama beliau. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau kalau suatu saat beliau ketemu dengan orang yang berhutang kepada beliau? Itu yang beliau lakukan, ibu, menghindar. Jangan sampai dia ngelihat saya. Jadi ketika beliau tiba-tiba balik badan, ibu, ada orang nanya, ada apa Imam? Kok kayak balik badan? Itu ada orang yang berhutang ke saya. Saya nggak mau ketemu beliau karena saya kalau ketemu beliau pasti beliau malu. Nah, betul nggak ibu? Ya pengalaman lah, kalau kita berhutang ke si A itu nggak bayar-bayar, terus suatu saat kalau ketemu dengan si A itu rasanya punya wajah nggak bu? Nah, Imam Abu Hanifah itu nggak ingin orang yang beliau hutangi malu kalau ketemu beliau. Itu beliau loh bu. Kita, wah kesempatan. Dilabrak malah dipermalukan. Ada nggak orang yang mempermalukan orang yang berhutang ke dia di muka umum? Wah itu zalim itu bu. Itu zalim. Dosa dia mempermalukan bisa jadi lebih besar daripada dosa dia menolong menghutangi. Jadi kesimpulannya ibu, pokoknya apapun, kalau memang itu sudah takdir, tugas kita adalah mengubah takdir menjadi amal solih. Jadi kalau dapat takdir apapun, udah pikiran kita, amal solih apa yang bisa saya lakukan ketika saya mendapatkan takdir seperti ini. Baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang menyusahkan. Dipuji orang pasti ada kebaikannya, dihina orang juga pasti ada kebaikannya. Mana yang kebaikannya lebih banyak? Waktu dihina. Berarti dihina itu manfaat nggak ibu? Manfaat. Dihina itu manfaat. Jadi kita kalau dihina senang atau susah? Lo dapat manfaat lo bu dari penghinaan. Nah teman-teman semuanya kembali kepada kita, mau atau enggak mengambil manfaat. Bahasanya ngambil loh bu, ngambil manfaat. Di dalam setiap takdir itu pasti ada manfaatnya. Tergantung kita mau ngambil yang mana, yang manfaat atau yang nggak manfaat. Dihina mangkel itu manfaat nggak bagi kita? Manfaat nggak ibu? Tahu nggak manfaat kok nggak diambil? Aneh nggak ibu? Sudah tahu nggak manfaat kok diambil? Bu, kalau ibu disuruh memilih dua, nasi hangat, nasi basi, ibu ambil yang mana? Nasi yang hangat, kenapa? Nasi hangat itu manfaat. Ibu dihina orang, ada sabar, ada mangkal. Mana yang manfaat? Sabar. Kenapa mangkal yang diambil? Nah itu sisi aneh. Karena selama ini kita masih terbelenggu oleh anggapan orang sabar itu sulit, mangkel itu gampang. Nah itu anggapan umum yang harus kita ubah. Demikian ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada tanggapan ibu? Sudah habis ya waktunya. Alhamdulillah. Saya lihat wajah-wajah yang insya Allah akan bisa mengambil manfaat dari apapun yang ada dalam hidup kita ini. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon keikhlasan ibu mendoakan ibu mertua saya. Saya kemarin baru pulang ke Pemalang, jatuh ibu, patah tulang di paha beliau di usia 80 tahun. Ini sedang ikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar ini dicatat oleh Allah sebagai amal salih kami, dan mudah-mudahan beliau segera dipulihkan sehat kembali. Ridhaika ya Allah wa likulli niyatin salihah, khususan li sihhati ummina Ummi Munawwarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia rizki yang Kau berikan kepada kami dalam hidup ini. Ya Allah, semua yang ada dalam hidup kami sesungguhnya adalah rizki dari-Mu ya Allah. Semuanya terjadi sepenuhnya karena takdir-Mu. Bukankah Engkau sudah menentukan takdir hidup kami ya Allah? Engkau sudah catat bahkan takdir itu di lauh mahfuz. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apapun takdir yang sudah Engkau gariskan untuk kami mohon ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menjadikan apapun takdir hidup yang Kau gariskan kepada kami menjadi kesempatan bagi kami untuk bisa beramal salih ya Allah. Kesempatan untuk beramal salih dari-Mu. Sesungguhnya Engkau pula yang mencegah kami dari segala keburukan. Tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar kami bisa mudah menemukan amal-amal baik dari semua takdir hidup yang terjadi atas diri kami. Mampukan kami ya Allah untuk bisa melakukan amal baik dari semua takdir hidup kami. Karena tanpa pertolongan-Mu, tanpa rahmat-Mu, kami tidak akan mungkin bisa menjadikan semua takdir sebagai kesempatan untuk beramal baik. Bantu kami ya Allah, bantu kami agar kami dalam hidup ini hanya ada keinginan untuk beramal baik. Kalaupun ada keinginan beramal buruk, mampukan kami ya Allah untuk bisa menahan diri kami dari melakukan amal keburukan. La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa bantuan-Mu, tanpa rahmat-Mu ya Allah, hidup kami pasti akan jauh dari segala kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, hidup kami di dunia ini hanyalah sebentar, sesaat dan sementara. Karena itu kami mohon ya Allah, jadikan hidup yang cuma sesaat sementara ini di dunia ini menjadi hidup yang betul-betul bernilai bagi akhirat kami nanti ya Allah. Bernilai bagi akhirat kami nanti. Karena itu akhiratkan hidup kami di dunia ini. Akhiratkan segala amal-amal kami. Akhiratkan pula segala rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Akhiratkan pula keluarga kami. Akhiratkan semua anak-anak kami ya Allah. Dengan Kau tanamkan di hati anak-anak kami kecintaan kepada akhirat yang mengalahkan kecintaan mereka kepada dunia. Ya Allah, kepada-Mu kami memohon, kepada-Mu kami meminta, lapangkan siapapun yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan saudara-saudara kami yang sedang dililit kesulitan. Bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan. Sehatkan dan sembuhkan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, khususnya ibu kami, Ibu Hajah Munawwarah. Sesungguhnya sakitnya beliau dari-Mu, sembuh pun juga dari-Mu ya Allah. Jadikan sakitnya beliau menjadi penggugur atas salah dan dosa yang mungkin pernah diperbuat.
Jadikan sakitnya menjadi kesempatan bagi beliau merasakan nikmatnya sabar. Jadikan sakitnya beliau menjadi pengangkat derajat beliau mulia di sisi-Mu ya Allah. Dan setelah itu sembuhkan, pulihkan sebagaimana sedia kala ya Syafi. Ya Syafi, Anta Syafi la shifa illa shifa'uka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.